Sering sekali kamu merasa cemas saat mengirimkan paket kepada orang terkasih. Kekhawatiran itu bisa muncul karena risiko paket hilang, dicuri, atau sulitnya menghubungi pihak terkait jika terjadi suatu masalah. Namun, kini kamu tak perlu khawatir lagi, karena hadirlah aplikasi Eastrack dengan solusi lengkap yang memungkinkan kamu berkomunikasi langsung dengan admin dan kurir yang menangani paketmu, memberikan transparansi lokasi paket secara akurat, serta memastikan pengiriman paket yang cepat dan handal. Eastrack, keamanan paket prioritas kami. Berikut adalah flow aplikasi kami. Diawali dengan halaman splash screen, kemudian menuju ke halaman onboarding yang berisi 3 fitur utama aplikasi kami. Kemudian dari halaman onboarding, jika sudah memiliki akun bisa langsung masuk, dan apabila belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran. Dan kemudian klik daftar apabila sudah mengisi form yang diminta. Di halaman beranda terdapat profile, kemudian search bar untuk melacak resi, banner, lalu pilihan pick up dan drop off paket, kemudian layanan pengiriman, fitur lainnya yang berisi cek ongkir dan drop off point, kemudian artikel. Kemudian kita menuju ke halaman lacak paket, di mana user dapat melacak paket dengan menginput data resi atau melakukan scan barcode resi. Dan jika sudah melakukan scan barcode atau input data, user bisa lanjut untuk mengecek detail paket Anda. Di sana terdapat gambar map, customer service yang dapat Anda hubungin dengan telepon atau chat, kemudian detail paket kalian, dan status pengiriman paket kalian. Kemudian di bawahnya juga terdapat halaman detail pengiriman yang berisi di mana paket Anda sekarang berada. Selanjutnya, kita kembali menuju ke halaman beranda. Kita membuka halaman notifikasi. Di sana terdapat list-list notifikasi yang dapat Anda lihat. Kemudian menuju halaman pick up, user diminta untuk mengisi data yang dibutuhkan seperti nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima, dan data-data lainnya. Untuk bagian pick up, user diminta untuk mengisi jadwal pick up. Kemudian lanjut dan mengisi data-data pick up. Apabila data sudah terisi dengan benar, user bisa langsung lanjut, dan di sana terdapat detail pengiriman paket kalian yang berisi nama penerima, nama pengirim, kemudian jadwal pick up, lalu detail paket Anda. Lalu setelah memastikan semua data benar, user dapat memilih layanan pengiriman. Pengiriman user dapat memilih voucher dan memilih metode pembayaran yang ingin dilakukan. Lalu kalau sudah, klik bayar dan kemudian akan muncul resi untuk pengiriman Anda. Lalu selanjutnya pada halaman drop off, ini juga kurang lebih mirip dengan halaman pick up, tapi user tidak diminta untuk mengisi bagian jadwal pick up bar. Kemudian di halaman detail ini, user dapat memilih titik drop off yang terdekat. Lalu klik bayar dan muncul resi dan barcode untuk di-scan di titik drop off. Lalu selain itu, layanan pengiriman juga tersedia di lokal, pengiriman kargo, pengiriman reguler, dokumen, dan lain sebagainya. Untuk pengiriman lokal, itu adalah pengiriman yang dilakukan di daerah pengirim. Contohnya, apabila pengirim berada di daerah Jawa Timur, maka pengiriman lokal hanya dapat dilakukan di daerah Jawa Timur saja, tidak bisa dilakukan di luar daerah Jawa Timur. Bentuk data-data dari pengiriman lokal kurang lebih mirip dengan data-data yang dimasukkan ketika pengiriman pick up dan juga drop off. Pengiriman lokal ini pengiriman yang bersifat lebih cepat daripada kargo, reguler, ataupun dokumen, dikarenakan pengiriman lokal bisa dikirimkan pada saat itu juga. Lalu kemudian ada fitur lainnya, yaitu pertama untuk mengecek ongkir. User dapat mengisi dari mana paket tersebut diantar dan kemana paket tersebut akan diantar. Lalu mengisi detail paket lainnya, lalu kemudian klik cek ongkir dan akan tertampil list-list ongkir yang tersedia. Selain itu juga ada button reset untuk mereset data yang telah dimasukkan. Kemudian ke layanan selanjutnya, yaitu titik drop off. User dapat melihat titik drop off terdekat yang ada di daerah kalian.
Kemudian menuju ke halaman transaksi saya atau pesanan saya. Di sini terdapat dua, yaitu dari saya dan untuk saya. Dari saya adalah paket yang kita kirim ke orang lain, dan untuk saya adalah paket yang orang lain kirim ke kita. Kita dapat melakukan pelacakan dan menyimpannya ke halaman pesanan saya. Di halaman ini terdapat list-list paket yang Anda kirim, dan kemudian ketika Anda klik akan tertampil detail paket dari paket tadi. Itu juga berlaku untuk halaman untuk saya juga ya. Kemudian kita menuju ke halaman voucher yang berisi list-list voucher yang tersedia, dan juga user dapat melakukan penginputan voucher. Kemudian ke halaman profile yang berisi dari profil pengguna. Terdapat profile picture, kemudian user dapat melakukan edit profile, terdapat halaman voucher saya, pengaturan, dan button untuk keluar. Kita coba untuk edit profile. User dapat mengubah foto dan juga nama pengguna. Kemudian voucher saya berisi voucher-voucher yang telah diredeem oleh pengguna. Di halaman pengaturan terdapat menu untuk mengubah email, ubah password, dan membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi kami. Ketika mengubah email, user diminta untuk memasukkan email yang baru dan memasukkan password dari aplikasi. Kemudian jika untuk mengubah password, user diminta untuk memasukkan password yang baru dan password yang lama. Kemudian untuk baca syarat dan ketentuan, langsung diklik pada bagian syarat dan ketentuan. Kemudian user dapat melakukan logout. Jika user memilih ya, maka akan menuju ke halaman login. Bagian login ini terdapat button untuk lupa password. Nah, lupa password ini berfungsi jika user lupa dengan password akun mereka. Nanti user akan diminta untuk mengisi email, lalu akan dikirimkan verifikasi OTP ke email mereka, dan user akan diminta untuk menginput OTP. Kemudian kalau OTP sudah benar, lalu klik verifikasi dan masukkan kata sandi yang baru. Kemudian kata sandi terbuat. Sekian dari aplikasi Easter Egg. Terima kasih.